bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami kembali datang di hadapan-Mu di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur kami. Pertama, kami bersyukur karena firman-Mu itu selalu menguatkan kami. Dan juga kami memohon pada saat ini Engkau Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan minyak yang baru. Taruhkan hikmat-Mu, urapan-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan itu datang dan berasal dari hikmat-Mu. Demikian juga jamah dan terangi mata hati kami yang mendengarkan sabda-Mu, supaya kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Aleichem, Besem Hamashiach. Puji Tuhan, saudara-saudara, minggu ini kita kembali beribadah. Secara khusus saya berharap kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dengan setia secara online di rumah, dalam keadaan sehat, diberkati, hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan itu. Dan doa saya agar saudara-saudara dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Dan doa saya saat ini agar firman itu menguatkan dan memampukan saudara. Kebenaran itu memerdekakan sehingga saudara mengalami lawatan Allah setiap kali saudara bersama-sama di dalam doa, pujian, penyembahan, dan mendengarkan sabda Tuhan. Baik, kita akan masuk kepada tema kita minggu ini. Tema kita ialah Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Bagian yang pertama, menurut Kolose 1 ayat 25-27. Satu tinjauan tekstual, biblika, dan implikasi teologis keutamaan Kristus bagi kita. Mari kita membaca. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kayanya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, pokok pikiran utama di ayat 25-27 bacaan kita adalah penugasan Rasul Paulus di dalam rencana penebusan Allah, khususnya memperkenalkan keselamatan oleh Injil Kristus kepada bangsa-bangsa lain, seperti yang kita baca tadi. Artinya bangsa bukan Yahudi, atau kita kenal istilah Goyim. Nah, untuk menjelaskan tentang Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, di ayat 26 dan 27 ini Rasul Paulus menggunakan istilah rahasia dalam eksposisinya, yang di dunia abad pertama, saudara, istilah rahasia ini, misterion, itu memiliki 3 makna. Yang pertama, sesuatu yang misterius. Yang kedua, sebuah upacara penerimaan dalam agama. Dan yang ketiga, sebuah rahasia yang hanya dapat diketahui melalui penyataan ilahi. Misal kita melihat peristiwa Daniel di dalam Daniel pasal 2 ayat 28-30 dan ayatnya yang ke-47. Nah, pemakaian istilah rahasia dalam teks ini, saudara-saudara, itu adalah sebuah rahasia keselamatan yang hanya dapat diketahui melalui penyataan ilahi dalam hubungannya dengan rencana penebusan Allah. Dan rahasia itu ialah kesatuan dengan Kristus melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya sebagai pengharapan akan kemuliaan kita. Kita bisa menemukan istilah misterion atau rahasia ini dalam 1 Korintus 15 ayat 51, Efesus 1 ayat 32. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia.
kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Rasul Paulus menggunakan kepadamu suatu rahasia, sebuah misteri, rahasia dari penyataan ilahi tentang penebusan Allah itu bagi setiap orang, bahwa oleh karena penebusan itu kita semua akan diubah. Dikatakan di situ karena teks ini berbicara tentang kebangkitan. Kemudian Efesus 5 ayat 32 dikatakan seperti ini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rasul Paulus kembali menggunakan istilah misterion di situ, rahasia ini besar, ketika ia berbicara tentang hubungan dari suami istri itu dalam realitas pernikahan, pemberkatan itu. Tetapi dengan menggunakan gambaran ini, Rasul Paulus berkata, rahasia ini besar, yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ini adalah pokok pikiran yang ada di dalam teks ayat 25-27 ini. Nah, yang menjadi persoalannya adalah mengapa Rasul Paulus mengungkapkan tentang keutamaan Kristus dalam rahasia penebusan Allah ini. Latar belakang masalahnya, saudara-saudara, ialah ketika Paulus menulis surat ini, ia tahu persis bahwa iman dan keyakinan jemaat Kolose sedang berusaha digoncang dan diserang oleh orang-orang yang menyebut dirinya kaum intelektual, yang dikenal dengan kaum gnostik. Ajaran ini itu sudah sangat-sangat tidak puas dengan pengajaran Kristen yang dinilai oleh mereka bertentangan dengan filsafat turun-temurun, paradoksis, sehingga mereka ingin mengubah menjadi satu filsafat yang menurut mereka, menurut kaum gnostik ini, saudara, Kristus itu hanyalah salah satu dari sekian banyak perantara Allah dan manusia. Dan dalam usaha mengubah pemahaman iman jemaat ini, golongan ini memberikan pengajaran yang dengan sengaja menjatuhkan Kristus, yang dalam iman Kristen bahwa dia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Jadi untuk menjawab penyesatan dan pengajaran yang menentang rahasia keunikan Kristus ini, Rasul Paulus menegaskan kembali tentang siapakah Kristus dan mengapa Kristus dikatakan lebih utama dari segala yang ada. Inilah, saudara-saudara, argumen Rasul Paulus berdasarkan teks sebelumnya, yaitu ayat 15 dan 16. Pertama, kita lihat di ayatnya yang ke-15, kita baca, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bahwa Kristus di sini adalah satu-satunya pribadi Allah yang menyatakan siapakah Allah. Dia tidak diciptakan. Dia mendahului segala ciptaan yang ada. Tiada satupun ciptaan yang sama, bahkan lebih tinggi daripada dia, karena dialah Allah. Itu dikatakan di dalam teks ini. Dengan demikian, pengenalan kita kepada Allah yang tidak nampak, saudara, itu menjadi nyata dan terselami karena Allah itu telah berinkarnasi menjadi manusia yang dekat dengan kehidupan manusia. Ini arti dari teks ini. Jika kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14, itu sangat koheren sekali. Sangat koheren sekali. Bahwa pada mulanya itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Itu relasi logos itu dengan Allah, bahwa logos itu adalah Allah. Kemudian dikatakan firman itu menjadi manusia, logos itu menjadi manusia. Jadi koheren dengan apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-15 ini. Ini argumen Rasul Paulus untuk melawan ajaran sesat yang ada di jemaat Kolose yang dikembangkan oleh kaum gnostik ini. Yang kedua,
Dialah, saudara-saudara, yang kedua di ayat 16a dikatakan seperti ini. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dikatakan bahwa dia adalah pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu. Itu argumen yang pertama. Argumen yang pertama, bagian kedua di ayat 16a ini. Karena dia menciptakan segala sesuatu, maka dialah penguasa sejarah manusia dan seluruh alam semesta. Seluruh ciptaan ada di dalam kuasanya dan diciptakan demi kemuliaannya. Lalu, saudara-saudara, kita akan melihat argumen yang ketiga di ayat 16b. Dikatakan seperti ini. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Artinya begini, dia adalah penguasa segala kuasa, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan yang keempat, argumen Rasul Paulus di ayat 16c dikatakan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, bahwa di dalam dia bersumber segala kuasa itu. Itu menurut Rasul Paulus di dalam teks ini. Dan yang kelima di ayat 16d dikatakan seperti ini. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Artinya tiada penguasa yang memperoleh kuasa dari dirinya sendiri atau orang lain kecuali dari dia. Oleh karena itu segenap penguasa harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada dia. Saudara-saudara, kelima argumen dalam tiap frasa atau klausa teks di ayat 15 sampai 16 ini sebenarnya sudah cukup menjelaskan kepada jemaat siapakah Kristus itu. Sebagai jemaat yang telah ditebus oleh Kristus, sebagai jemaat yang merupakan hasil dari pelayanan Rasul Paulus ini. Dan juga saudara, argumen ini sebenarnya sudah cukup untuk mematahkan ajaran gnostik di tengah-tengah jemaat atau ajaran sejenisnya dengan wajah baru pada masa kini. Itu sebetulnya sudah cukup. Akan tetapi mari kita akan melihat saudara-saudara saat ini implikasi teologis dari keutamaan Kristus itu bagi kita. Menurut eksposisi Rasul Paulus dalam Kolose 1 ini, kita akan melihatnya dari ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Yang pertama, ayat 15 sampai ayat 23, kita baca. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Artinya yang pertama ini, saudara-saudara, keutamaan Kristus adalah bahwa dia adalah gambar Allah, bahwa dia adalah sepenuhnya Allah, dan ia juga adalah sepenuhnya manusia. Ini yang dihasilkan juga oleh konsili gereja di Konsili Kalsedon yang menegaskan ulang tentang hipostatik union dari Kristus itu, bahwa dia adalah sepenuhnya Allah dan dia juga adalah sepenuhnya manusia. Yang kedua, saudara-saudara, keutamaan Kristus itu bagi kita. Ayatnya yang ke-18 menjelaskan kepada kita baca dulu. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Yang kedua, keutamaan Kristus itu bagi kita ialah Kristus itu adalah kepala gereja. Kepala gereja, dan gereja itu adalah tubuhnya. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus, bukan dalam pengertian organisasi, tetapi dalam pengertian organisme. Gereja di segala tempat. Itulah sebabnya kenapa pada saat sebelum Rasul Paulus bertobat,
Rasul Paulus mendengar perkataan Kristus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saudara-saudara, penganiayaan terhadap gereja itu sama artinya menganiaya Kristus sebagai kepala. Ini menjadi sebuah good news untuk kita yang hidup di tengah-tengah tantangan, pergumulan dan penderitaan, bahwa ketika kita menderita oleh karena nama Kristus, bahwa Kristus juga turut merasakan apa yang kita rasakan sebagai kepala gereja. Saudara tahu bahwa yang pertama merasakan sakit itu adalah kepala, bukan tubuh. Kepala inilah yang menyampaikan berita itu kepada tubuh. Jadi baik kepala maupun tubuh itu sama-sama menderita. Ketika gereja mengalami penganiayaan, maka kepala itu juga turut merasakannya. Sebagai kepala gereja, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan sendiri. Kemudian, saudara-saudara, implikasi teologis yang ketiga dari keutamaan Kristus itu bagi kita, di ayat 19 dan 20 dikatakan, "Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus." Saudara-saudara, yang ketiga ini dinyatakan bahwa di dalam Dia atau di dalam Kristus, oleh Dialah Ia mendamaikan segala sesuatu baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi oleh darah salib Kristus. Ini merupakan sebuah kabar baik untuk saudara dan saya, bahwa pendamaian itu dikerjakan oleh karya agung Kristus. Bukan hanya di bumi ini juga, tetapi juga mendamaikan segala yang ada di surga. Dan itu terjadi ketika Ia menumpahkan darahnya di kayu salib. Melalui penebusan yang Ia kerjakan ini, oleh karena penebusannya ini, di dalam penebusannya ini, karena penebusannya ini, kita boleh menjadi jemaat-jemaat Allah. Yang keempat, saudara-saudara, implikasi teologis keutamaan Kristus ini bagi kita ada di ayat 21 dan 23. Mari kita baca. "Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya." 23. "Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan ke seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya." Saudara perhatikan teks 21-23 ini, bahwa oleh sebab Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan kita, maka itulah alasan yang kuat untuk kita harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil itu. Saudara-saudara, ini menjadi alasan yang sangat kuat untuk kita tidak dapat bergeser dari pengharapan Injil itu. Jadi, tema Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan, merupakan tema pengharapan Injil. Artinya, di mana rahasia Injil Kristus diberitakan, bahwa Kristus itu mati untuk menebus dosa kita, Ia telah dikuburkan dan bangkit untuk membenarkan kita, menyodorkan kita kepada Allah. Maka di mana Injil itu diberitakan, di situ berita pengharapan akan kemuliaan juga dinyatakan. Mengapa? Sebab kabar baik atau berita Injil itu
adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, maksud dan tujuan dari kabar baik itu ialah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini yang kalau kita lihat dalam surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kabar baik ini, saudara, di mana Kristus itu telah mati, dikuburkan dan bangkit itu, ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dikatakan di situ, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada terus orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, kabar baik ini, itu adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Kebenaran Allah, kuasa anugerah Allah itu, kuasa kasih karunia Allah itu adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Saudara-saudara, kita boleh menerima anugerah keselamatan itu karena kebenaran Allah. Ketika kita percaya bahwa Kristus itu telah mati bagi dosa kita, Ia dikuburkan dan Ia bangkit untuk membenarkan kita sehingga kita dijadikan baru oleh Kristus, maka kebenaran Allah ini akan menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, semoga kemuliaan demi kemuliaan menyertai hidup kita. Dan semoga Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan kita ini semakin nyata di dalam seluruh kehidupan, pelayanan dan kesaksian kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang mendengar kabar baik hari ini, biarlah kuasa dan kekuatannya dicurahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.